Bab 3366. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Saya akan membantu Anda menyelesaikan semuanya. Tunggu saja kabar baiknya. An Yu menatap Lu Chen dengan tatapan kosong, dengan ekspresi keengganan di matanya yang indah. Saat Anda pergi ke kota Xianmeng, kita akan berada di tempat yang sama, dan akan ada lebih banyak kesempatan untuk bertemu. Dia juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lu Chen, tapi sekarang bukan waktunya. Lu Chen membunuh penjaga perbatasan dan diam-diam dicari oleh penguasa kota aliansi abadi. Belum banyak orang yang mengetahui hal ini, dan belum tersebar luas. Sekte dan kemungkinan besar belum mengetahuinya. Dia harus kembali ke kota aliansi abadi sesegera mungkin untuk memberitahu penggarap alkimia dari istana tertinggi dan membiarkan sekte alkimia menekan penguasa kota aliansi abadi untuk meringankan kesulitan Lu Chen. Oleh karena itu, dia harus segera pergi. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan tidak bisa terus berkumpul dengan Lu Chen. Hati-hati, Lu Chen mengangguk. Dia tidak bisa mengungkapkannya dalam ribuan kata, tapi hanya bisa mengubahnya menjadi peringatan. An Yu menjawab, lalu dengan enggan berbalik dan membungkuk pada Ming Yue Yingying, hati-hati. Dia telah mempelajari teknik pertarungan pemecah bulan Ming Yue, bertarung berdampingan dengan Ming Yue, berteman dengan Ming Yue, dan sangat menyukai Ming Yue. Kali ini dia muncul untuk membantu, dan dia berjalan di depan bersama Lu Chen. Dia tidak punya kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Ming Yue, jadi dia merasa sedikit menyesal. Sekarang setelah dia pergi, dia tentu ingin menyapa Ming Yue, yang juga bisa dianggap sebagai perpisahan. Sampai jumpa lagi. Ming Yue juga memberi penghormatan. Kemudian, An Yu menggerakkan langkahnya, menghilang di tempat, dan bergegas menuju kota Xianmeng. Selama Dan Zong maju, kita pasti bisa mengambil alih kota Xianmeng. Kamu tidak perlu khawatir tidak bisa melihatnya. Kamu bahkan bisa sering bersamanya. Saat Lu Chen menatap kosong pada sosok Qian Ying yang mundur, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Ming Yue. Itu sulit. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan terbesar di kota Xianmeng adalah klan iblis, dan saya adalah musuh bebuyutan klan iblis. Bahkan jika saya pergi ke kota Xianmeng, saya tidak dapat bertemu An Yu dengan santai. Sekali saya dan hubungan An Yu terungkap, An Yu tidak akan bisa mendapatkan pijakan di klan monster. Petik 2. Kesampingkan keluhan antara klan iblis dan kamu, bukankah kamu ingin bersama An Yu? Ming Yue bertanya, biarpun kamu mau, sekarang bukan waktunya. Lu Chen mengerutkan kening dan menghela napas dalam-dalam. Ini bukan waktunya berada di benua Yuanwu sebelumnya, dan sekarang bukan waktunya untuk datang ke alam abadi. Kapan kamu akan menunggu? Tanya Ming Yue. Kamu juga tahu bagaimana situasiku saat ini dengan klan iblis. Ini jelas bukan waktu yang tepat di alam abadi, atau kita harus menunggu sampai alam atas. Kata Lu Chen, saya tidak tahu apakah ini tahun monyet atau kuda di alam atas. Saya tidak tahu bagaimana situasi klan iblis di alam atas. Ming Yue menambahkan, akan lebih baik jika kamu membiarkan An Yu meninggalkan klan iblis dan bergabung dengan pasukan kami langsung setelah Dan Zong menyelesaikan masalah ini. An Yu bersumpah aku harus menemukan keberadaan ayahku, kalau tidak aku tidak akan meninggalkan klan iblis. Lu Chen mengangkat bahu dan menambahkan, dia sangat gigih. Sumpah yang dia buat harus dipenuhi. Tidak ada yang bisa menghentikannya, termasuk saya. Bukankah kamu mengatakan bahwa ayahku ditangkap dan dikirim ke alam atas? Ming Yue tertegun, lalu berkata, bagaimana dia bisa menanyakan tentang berita tentang dunia atas di negeri? Dongeng, itulah kenapa aku bilang kita harus menunggu sampai kita mencapai alam atas. Lu Chen tersenyum pahit dan berkata, karena, dia tidak akan meninggalkan klan iblis di negeri dongeng. Dia akan terus berlatih di klan iblis sampai dia menyelamatkan ayahku. Pengorbanan An Yu terlalu besar, jangan mengecewakannya. Kata Ming Yue, oh, kapan aku pernah mengecewakan seseorang? Lu Chen Wei menjawab dengan marah. Dia hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi disela oleh raungan Fei Long, saudaraku, cepat kemari, kita tidak bisa melakukannya lagi. Apa yang sedang terjadi? Lu Chen tidak peduli lagi untuk mengobrol dengan Ming Yue dan segera berlari menuju tempat legiun itu menggali. Akibatnya, dia melihat sebuah lubang besar sedalam beberapa kaki. Semua anggota korps yang menggali berhenti bekerja, dan semua orang terengah-engah dan beristirahat. Surveimu salah. Tanah peri di sini hanya mudah digali di permukaan,
tapi setelah menggali hingga 3 kaki, kamu tidak bisa menggalinya. Fei Long menunjuk ke lubang besar dan berkata kepada Lu Chen, lihat, tanah peri dalam jarak 3 kaki relatif gembur, dan dasarnya semakin keras. Kita tidak bisa menggalinya sama sekali. Mendengar ini, Lu Chen segera melompat ke dalam lubang dan memeriksanya lagi. Ternyata apa yang dikatakan Fei Long benar adanya. Tanah abadi di bawah lubang sepertinya belum terpengaruh oleh energi kematian, dan masih sekeras besi. Kebanyakan orang tidak bisa menggalinya. Tingginya hanya 3 kaki. Lu Chen berdiri di dasar lubang, melihat ke atas sejenak, lalu berkata, lupakan, biarkan setinggi 3 kaki. Kita baru saja menggali lubang di tanah untuk bersembunyi dan menghindari patroli penjaga perbatasan. Ini tidak seperti Anda sedang menyanyikan pertunjukan besar di dalam. Jebakan setinggi 3 kaki sudah cukup. Titik. Sudah cukup. Petik 2. Kami bukan berlima, tapi 5.000 orang. Apakah lubang sependek itu akan penuh sesak? Fei Long bertanya dengan ragu. Bodoh, maksudku tinggi, bukan lebar. Lubang ini sangat kecil sehingga hanya bisa menampung paling banyak 500 orang. Jika 5.000 orang masuk, itu tidak akan cukup meski kita hanya berbaring. Perluas lubangnya hingga bisa menampung 5.000 orang dengan mudah. Lu Chen berkata dengan marah ketika dia melihat Fei Long bodoh dan hanya memiliki satu otot. Di bawah komando Lu Chen, semua anggota legiun bekerja sama untuk memperluas lubang sampai Lu Chen puas. Kemudian, Lu Chen meminta semua orang untuk bermain-main dengan tanah peri, dan kemudian menutup bagian atasnya dengan 1 kaki, membentuk sebuah gua datar yang lebarnya tetapi tingginya hanya 2 kaki. Setiap orang menemukan banyak balok rumput, menyebarkan semuanya di atasnya, dan dengan hati-hati menyamarkannya. Dari luar, tampak seperti padang rumput, dan tidak ada yang tahu ada apapun di bawahnya. Adapun pintu masuk ke ruang bawah tanah datar, secara alami ditutupi dengan rumput. Meski agak kasar, tidak mudah menemukannya. Setelah semuanya beres, Lu Chen memimpin seluruh pasukan ke ruang bawah tanah buatan untuk sementara menghindari pemeriksaan penjaga perbatasan. Di ruang bawah tanah buatan, Lu Chen meminta semua orang untuk meminum pil nafas tersembunyi yang kuat, menahan napas, dan kemudian duduk dengan tenang tanpa bergerak. Adapun untuk berlatih, tidak mungkin untuk berlatih kultivasi. Semua anggota tidak diperbolehkan berlatih dan hanya bisa diam di ruang bawah tanah, menunggu kabar baik dari An Yu. Setelah sekitar beberapa jam, seorang penjaga perbatasan akhirnya muncul, berpatroli di area tersebut dengan ekspresi sedikit gugup. Meskipun penjaga perbatasan adalah orang suci abadi, dia berada pada tahap terendah dari tahap orang suci abadi dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan Yin Qi dari mayat hidup. Dan, ini adalah tepi pegunungan mayat hidup, dan juga merupakan tempat yang paling dekat dengan mayat hidup. Jika dia kurang beruntung dan bertemu dengan mayat hidup yang turun gunung, dia akan dikutuk. Namun tugasnya adalah berpatroli di area berbahaya ini. Setiap kali dia berpatroli, dia terburu-buru dan panik. Pemeriksaan kali ini seperti biasa. Tidak ada yang aneh di pegunungan mayat hidup, dan tidak ada Yin Qi yang menembus area tersebut. Secara alami, tidak ada undead yang turun dari gunung, dan dia menghela nafas lega. Penjaga perbatasan menyelesaikan pemeriksaannya dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di bawah kakinya, dan kaki kanannya tenggelam ke dalam rumput. Melihat ke bawah, dia menyadari bahwa tanah peri tempat dia berdiri tidak kokoh. Rumputnya berantakan dan gembur, dan sepertinya tidak dapat menahan bebannya. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan rahasia yang menakjubkan. Tidak banyak tanah peri di bawah kakinya, tapi sebenarnya didukung oleh rumput yang tak terhitung jumlahnya. Ia segera menyadari ada lubang di bawah telapak kakinya. Itu mungkin sebuah lubang atau lubang. Entah itu lubang atau lubang di bawahnya, yang pasti tidak alami, pasti sudah digali. Bagian kedua dari Jalan Abadi Tongtian memiliki pegunungan Necronomicon di sebelah kiri dan pegunungan binatang abadi di sebelah kanan. Tidak ada binatang abadi di padang rumput di jalan tengah, bahkan hewan kecil biasa di alam abadi tidak ada. Secara alami, tidak ada hewan yang menggali lubang. Apalagi banyak sekali rumput yang digunakan untuk mengisi bagian yang berlubang, yang jelas-jelas dilakukan oleh manusia, dan ada yang sengaja melakukannya. Siapa yang begitu bosan hingga menggali lubang di tempat yang sangat berbahaya ini? Bukankah ini mencari kematian? Saat dia hendak membasmi rumput tersebut, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia menggigil panik. Belum lama ini, seorang penjaga perbatasan terbunuh.
Kota Liga Abadi mengirim orang untuk memburu si pembunuh, tetapi si pembunuh bersembunyi di pegunungan mayat hidup, membuat tim penangkap tidak berdaya. Tim penangkapan bertahan di tempat selama beberapa hari sebelum meninggalkan jalan ruas pertama. Namun, mereka tidak kembali ke kota Xianmeng. Sebaliknya, mereka langsung mendatangi pos jaganya untuk menanyakan keadaan. Kapten penangkapan meminta penjaga untuk memperhatikan situasi di sini. Jika ada orang yang ditemukan keluar dari pegunungan mayat hidup-hidup, dia harus melaporkannya ke kota aliansi abadi. Namun, tanah di bawah kakinya sudah berlubang. Tidak perlu banyak menebak bahwa seseorang bersembunyi di bawahnya, dan kemungkinan besar dialah pembunuhnya. Pembunuhnya memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci abadi tahap awal, dan dia adalah orang suci abadi tahap awal. Dia satu-satunya saat ini. Bagaimana dia bisa mengalahkan si pembunuh? Bisakah dia menang tanpa panik? Untungnya, dia sudah lama berdiri di sini, dan tidak banyak pergerakan di bawah sana. Pembunuhnya mungkin tidak ingin terungkap begitu saja. Kalau tidak, jika si pembunuh menyerang lebih dulu, dia akan mati. Karena pembunuhnya tidak terungkap, bagaimana dia bisa bunuh diri? Tentu saja, dia pura-pura tidak tahu. Di sisi lain, tugas tim penangkap adalah menangkap si pembunuh. Dia bisa kembali dan melapor. Tidak perlu mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat berikutnya, dia berlari secepat terbang, ribuan mil jauhnya, dengan tegas meninggalkan tempat yang mendebarkan itu. Kota Aliansi Abadi adalah kota tempat orang-orang suci abadi dari semua ras berkumpul, dan juga merupakan tempat suci untuk budidaya alam, orang suci abadi dari semua ras. Model kota Liga Abadi mirip dengan Kastil 10.000 Abadi, dan keduanya sangat mirip. Dapat dikatakan sebagai versi upgrade dari Kastil 10.000 Abadi. Di bagian kedua Jalan Abadi Tongtian, ada makhluk abadi terbang yang kuat di seluruh bagian. Kecuali tubuh virtual, semua entitas tidak bisa terbang. Kota Liga Abadi tidak terkecuali. An Yu bergegas ke kota Xianmeng dan hendak masuk melalui gerbang kota, tapi tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. An Yu adalah orang suci abadi terkemuka dan jenius tak tertandingi dari klan monster. Dia sangat dihargai oleh eselon atas klan monster. Tidak banyak orang yang berani menghalangi jalannya. Namun, seseorang melakukannya. Orang itu bukanlah iblis, tapi manusia, dan wanita manusia di tahap akhir orang suci abadi. Wanita ras manusia terlihat cukup muda, dia terlihat berusia 20-an, dia sangat cantik, memiliki temperamen yang dewasa dan menawan, serta sangat feminin. Terlebih lagi, mata si cantik manusia agak kabur, dan dia memandang orang-orang dengan pesona tak terbatas, tipe yang bisa dengan mudah memikat pria bau sampai mati. Namun, kecantikan wanita ras manusia hampir seperti daun hijau di depan An Yu, yang masih tertinggal satu tingkat. Terutama pesona menawan dari wanita ras manusia, dibandingkan dengan An Yu yang sangat mempesona, angin langsung meniup kulit telur dan menghancurkannya ke seluruh tanah. Penyihir tercantik dari klan iblis memang menawan dan memiliki cita rasa yang unik. Ketika wanita manusia melihat An Yu menatapnya dengan marah, dia tidak takut dan berkata tanpa malu-malu, tetapi, dibandingkan dengan saya, wanita tercantik di umat manusia, kamu masih sedikit tertinggal. Kamu terlalu banyak berpikir, kamu bukanlah wanita tercantik di umat manusia. An Yu memiliki wajah yang dingin dan tidak sopan kepada pihak lain. Dia langsung menamparkan wajah pihak lain, kalian manusia memiliki lebih banyak wanita cantik daripada kamu, dan kamu paling banyak hanya sehelai daun hijau. Memang banyak wanita manusia yang lebih cantik dariku, tapi di kota Liga Abadi, saat ini aku adalah wanita tercantik di umat manusia. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Si cantik manusia tidak marah, dan tidak menganggap serius jawaban An Yu, dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu cantik atau tidak, itu bukan urusanku. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Cepat menyingkir, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. An Yu sedikit kesal, dia tidak mengenal pihak lain, tetapi pihak lain sepertinya sedang mencari masalah dengannya. Jika dalam waktu normal, dia hanya mengambil tindakan, pihak lain akan sedikit lebih rendah darinya, dan dia tidak akan mengabaikannya begitu saja. Tapi sekarang, dia sedang terburu-buru dan harus pergi ke istana tertinggi dengan cara yang sederhana. Tidak nyaman baginya untuk mengeluarkan suara apapun. An Yu, aku tahu bahwa kamu adalah jenius seni bela diri dari klan monster. Kamu adalah orang terkuat dari klan monster di kota Aliansi Abadi,
tetapi kamu hanya berada di dalam klan monster. Tapi aku juga seorang jenius seni bela diri umat manusia. Meski levelku sedikit lebih rendah darimu, bukan berarti kekuatan tempurku akan lebih rendah darimu. Jika kamu dan aku memulai pertarungan, belum pasti siapa yang akan menang. Tapi, kalau dilihat dari pengalaman bertarung jangka panjangku, aku mungkin bisa mengalahkanmu saat kamu digantung. Tanpa diduga, kecantikan manusia tidak ragu-ragu dan balas mencibir. Siapakah kamu hingga berbicara dengan arogan di hadapanku? An Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan amarah yang tertahan. Namaku Duan Qingyan, manusia terkuat kedua di kota Xianmeng. Kecantikan manusia tampak acuh tak acuh dan memperkenalkan dirinya secara alami. Dia ternyata adalah Duan Qingyan, kakak perempuan dari Duan Longxianmen. Ketika dia berada di Penglai Wonderland, Duan Qingyan adalah orang terkuat di Zuzu dan memimpin umat manusia untuk melawan klan iblis. Dia dikenal oleh banyak pakar dan Luo Jinxian terkemuka dari klan iblis. Apa yang kamu mau dari aku? An Yu memandang wanita ras manusia yang aneh ini, dan sedikit keraguan muncul di wajah cantiknya. Benar, An Yu tidak mengenal Duan Qingyan, dia juga belum pernah mendengar tentang dia. Ketika dia berada di negeri ajaib 10.000 gua, An Yu dihargai oleh Istana Abadi Iblis sejak awal, dan dengan sengaja dipenjarakan oleh penguasa Istana Abadi Iblis di penjara surgawi Istana Abadi Iblis. Dia diam-diam membaptis air iblis di sana sampai dia memasuki Istana Abadi. Selama waktu itu, An Yu belum pernah bertarung untuk klan monster di puncak Nixue, jadi dia tentu saja tidak tahu siapa Duan Qingyan. Terlebih lagi, efek air Dewa Iblis sangat kuat dan tahan lama. Ini tidak hanya meningkatkan bakat An Yu, tetapi juga membuat kecepatan kultivasi An Yu menjadi sangat cepat. Ketika An Yu berlatih dalam pengasingan di kastil 10.000 dewa, dengan dukungan efek jangka panjang dari air Dewa Iblis, waktu yang dibutuhkan untuk transisi ke alam Dewa Abadi cukup singkat. Dia dengan cepat menerobos Sein Abadi dan pergi ke kota Liga Abadi. Oleh karena itu, baik di 4 dewa besar atau di Jalan Abadi Tongtian, An Yu dan Duan Qingyan tidak memiliki persimpangan sebelumnya, dan tidak mengherankan jika mereka tidak mengenal Duan Qingyan. Tentu saja ada yang harus kulakukan, kalau tidak, mengapa aku harus mencarimu? Duan Qingyan menyembunyikan senyumnya dan menatap An Yu dengan ringan, dengan ekspresi jijik di wajahnya, tapi sedikit kecemburuan di matanya. Meremehkan, itu karena dia sangat yakin dengan kekuatan tempur supernya. Sejak dia berada di Penglai Wonderland, dia telah mengalahkan jenius seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai suku, di antaranya suku iblis yang paling banyak memilikinya. Selain itu, dia sangat berbakat dan memiliki kekuatan untuk bertarung lintas level, jadi dia tidak mempertimbangkan An Yu, yang sedikit lebih tinggi darinya, sebagai pertimbangan. Di antara manusia suci abadi di kota Aliansi Abadi, dia adalah orang kedua setelah orang paling sesat. Yang lain sama sekali bukan tandingannya. Dia secara alami memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Adapun kecemburuan, itu tidak ada hubungannya dengan kecakapan bertarung, tapi dengan kecantikan. Ini adalah masalah yang umum terjadi di kalangan wanita. Dia menganggap dirinya sangat cantik di kota Liga Abadi, dan tidak akan ada wanita dari suku manapun yang lebih cantik darinya. Tanpa diduga, ketika saya bertemu dengan gadis tercantik dari klan iblis, saya menemukan bahwa saya tidak secantik gadis iblis ini. Bagaimana mungkin saya tidak iri dan cemburu? Tidak, tidak ada rasa iri, yang ada hanyalah kecemburuan dan kebencian. Aku belum pernah bertemu denganmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? An Yu menatap Duan Qingyan, alisnya berkerut, tidak yakin dengan niat pihak lain. Sebenarnya bukan aku yang mencarimu, tapi adik laki-lakiku yang mencarimu. Kata Duan Qingyan, siapa adik laki-lakimu? An Yu bahkan lebih bingung, tapi tiba-tiba dia menyadari kilatan cahaya dan bayangan, dan ada orang lain di sisi kanan Duan Qingyan. Dia adalah seorang pemuda mengesankan dari umat manusia, yang tampak berusia 20-an. Dia mengenakan jubah naga rusak berwarna biru, dengan aura kuat dari orang suci abadi puncak meresap ke dalam tubuhnya, dan dia memiliki aura egois. Hentikan aliran airnya. Sekilas An Yu mengenali siapa orang itu dan merasa sedikit terkejut. Dia tidak mengenal Duan Qingyan, tapi dia mengenal Duan Suihui. Dia telah berada di kota Xianmeng selama beberapa waktu, dan dia juga telah berkultivasi ke tingkat orang suci abadi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat orang terkuat di kota Xianmeng? Namun, dia hanya bertemu Duan Suisui, tetapi belum pernah berinteraksi dengannya.
Dia tidak pernah menyangka Duan Suihui akan datang ke rumahnya. "Halo, Nona Anyu." Duan Suisui tersenyum tipis, membungkuk untuk menyapa dengan sopan, lalu berkata, "Sebenarnya kita sudah bertemu di gedung Xianmeng, bahkan lebih dari sekali. Kamu kenal aku juga kenal kamu, aku hanya belum sempat bicara denganmu." Titik, itu saja. Petik 2, ternyata itu kakak senior, begitu juga kamu. Anyu menatap Duan Suisui dan hanya mengangguk sedikit sebagai jawaban. Duan Suisui sangat terkenal di kota Xianmeng dan selalu dipanggil kakak senior. Tentu saja, dia juga memanggil Duan Suisui dengan cara ini. Setelah dia memasuki alam abadi, dia berada di alam abadi 10.000 gua. Dia tidak tahu bahwa Sekte Abadi Duanlong menargetkan keturunan 9 naga, dia juga tidak tahu bahwa Duan Suiliu memiliki dendam terhadap Lu Chen. Kalau tidak, dia pasti tidak akan memamerkan wajahnya kepada Duan Suisui, dan dia bahkan mungkin akan langsung berkelahi. Kakak senior dan saya datang ke sini hari ini terutama karena kami ingin lebih mengenal Nona Anyu agar kami bisa saling menjaga di masa depan. Duan Suisui memiliki senyuman di wajahnya dan sikapnya sangat tulus, seolah dia hanya ingin mengenal Anyu. "Aku, ras iblis, dan kamu, ras manusia, berasal dari ras yang berbeda dan tidak memiliki kesamaan. Apa yang perlu diketahui tentang satu sama lain?" Anyu terus menatap Duan Suisui dan menanggapinya dengan ringan. "Tidak masalah jika kita tidak memiliki topik yang sama. Selama kita memiliki minat yang sama, kita harus saling mengenal," kata Duan Suisui. "Apa kepentingan kita bersama?" Anyu tidak ingin membuang waktu, apalagi berbicara omong kosong dengan Duan Suisui, jadi dia langsung bertanya. "Kompetisi peringkat bintang. Nona Anyu adalah perwakilan dari ras iblis, dan kakak perempuanku adalah perwakilan dari ras manusia. Kemungkinan besar kalian berdua akan bertemu di kompetisi. Jadi, sebelum kompetisi pemeringkatan bintang diadakan, saya ingin berkomunikasi dengan Nona Anyu terlebih dahulu." Duan Suisui tersenyum. "Benar, bukan dia yang mewakili umat manusia di kompetisi peringkat bintang, tapi Duan Qingyan. Meskipun Duan Qingyan belum menembus puncak orang suci abadi, kekuatan tempurnya berada di peringkat kedua di antara orang suci abadi manusia di kota aliansi abadi. Selain dia, tidak ada manusia suci abadi puncak lainnya yang bisa menjadi lawan Duan Qingyan. Duan Qingyan mewakili umat manusia dalam kompetisi tersebut, tidak ada masalah sama sekali, hanya saja ia tidak bisa memenangkan kejuaraan. Dan pemenangnya bukanlah orang lain, itu pasti dia. Sebab, ia juga ikut serta, namun ia tidak mewakili kekuatan manusia di kota Xianmeng. Dia bertarung atas nama kekuatan lain, Aliansi Naga Rusak. Seperti namanya, aliansi ini didirikan oleh leluhur Duanlong. Itu dapat dianggap sebagai perpanjangan dari Sekte Abadi Duanlong, dan itu juga merupakan kekuatan leluhur Duanlong di Jalan Abadi Tongtian. Selain itu, aliansi Naga Patah adalah kekuatan kelas atas dengan ambang masuk yang tinggi. Umumnya, hanya menerima orang kuat setingkat Raja Abadi untuk bergabung. Anggota aliansi Naga Patah di kota aliansi Abadi bukanlah anggota formal, mereka hanya anggota asosiasi. Meski tergolong kuasi anggota, syarat untuk bergabung tidaklah rendah. Dia pasti sangat berbakat dan dapat dipromosikan ke puncak orang suci abadi, Raja Abadi. Mereka yang berada di bawah puncak Immortal Sein tidak memenuhi syarat untuk bergabung, bahkan jika Duan Qingyan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Persyaratan untuk bergabung sangat ketat, dan aliansi pemecah naga belum banyak berkembang di kota Xianmeng, dengan hanya sejumlah kecil orang. Duan Suisui adalah salah satunya. Dia masih yang terkuat dan paling memenuhi syarat untuk mewakili Dragon Broken Alliance di kompetisi peringkat bintang. Dia juga difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan. Tapi Duan Suisui datang ke Anyu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Duan Qingyan. Hadiah untuk kompetisi pemeringkatan bintang ini sangat besar. Itu adalah harta karun jenius yang dikeluarkan oleh pejabat tingkat tinggi Raja Abadi. Dikatakan bahwa mereka sangat langka. Namun masalahnya, hadiah sebesar itu hanya diberikan kepada juara pertama dan kedua di antara kontestan yang mampu bertahan. Dengan kata lain, hadiah tidak diberikan kepada orang mati. Duan Suisui adalah orang dengan kekuatan tempur paling abnormal di kota Xianmeng. Tidak ada yang bisa menandinginya. Dia pada dasarnya adalah orang yang memenangkan kejuaraan. Pesaing dari kekuatan lain tidak memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan, tetapi berusaha untuk memenangkan tempat kedua. Dan yang ingin diperjuangkan Duan Qingyan adalah tempat kedua ini.
Duan Sui juga berharap dia dan kakak perempuannya bisa mendapatkan kedua hadiah tersebut, jadi tentu saja dia harus melakukan beberapa pekerjaan terlebih dahulu. Itu benar, kecakapan tempur Duan Qingyan tidak ada bandingannya, peringkat kedua di antara orang suci abadi manusia, dan tidak ada seorang pun dari kekuatan lain yang mungkin bisa mengalahkannya. Tapi ada satu orang yang sangat mengancam Duan Qingyan, dan itu adalah An Yu, orang terkuat di klan iblis. Oleh karena itu, Duan Sui mendatangi An Yu karena dia ingin berkomunikasi dengan An Yu dan melihat apakah An Yu dapat berkompromi. Bagaimana kamu ingin berkomunikasi? An Yu menatap air yang pecah dan bertanya secara retoris. Dia telah berada di kota Xianmeng selama beberapa waktu dan memiliki pemahaman tertentu tentang status orang kuat di berbagai kekuatan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Duan Sui, pada dasarnya Anda menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain. Bukanlah ide untuk mendapatkan peringkat dalam kompetisi. Dia tahu bahwa Duan Sui sangat kuat dan pada dasarnya bisa mendapatkan peringkat. Tidak perlu membicarakan apapun dengannya. Dia harus berada di sini untuk orang lain. Kakak perempuanku mewakili umat manusia dalam kompetisi. Duan Sui melirik Duan Qingyan, seorang sage abadi tahap akhir yang berani berpartisipasi dalam kompetisi. An Yu tertegun sejenak, merasa cukup terkejut. Jangan meremehkan kakak perempuanku, yang merupakan orang suci abadi tahap akhir. Faktanya, dia sangat kuat. Dia adalah orang terkuat kedua dalam umat manusia. Jika aku tidak bisa mewakili umat manusia dalam kompetisi, dia adalah orang yang paling berkualitas. Duan Sui tertawa dan menjelaskan seperti ini. Begitu, aku benar-benar tidak tahu kalau dia memiliki kekuatan bertarung sebesar itu. An Yu tiba-tiba menyadarinya, dan mengalihkan pandangannya ke Duan Qingyan, tapi dia masih tidak memiliki perasaan baik di matanya. Mengenai ras manusia di kota aliansi abadi, yang dia tahu hanyalah Duan Sui yang merupakan orang terkuat di umat manusia, orang terkuat di aliansi Duanlong, dan orang terkuat di seluruh kota aliansi abadi. Dia tidak tahu siapa orang terkuat kedua dalam umat manusia, tapi dia tidak menyangka itu adalah Duan Qingyan yang menyebalkan. Dengan kata lain, dia dan Duan Qingyan akan memiliki kesempatan untuk bertemu di kompetisi pemeringkatan bintang. Dia adalah kakak perempuanku. Kuharap dia bisa mendapatkan peringkat, jadi aku datang untuk mendiskusikannya denganmu. Duan Sui memandang An Yu dan berkata, saya berpartisipasi atas nama aliansi naga patah dan harus mendapatkan peringkat. Persaingan untuk posisi yang tersisa harus sengit. Saya pikir yang paling kompetitif adalah kakak perempuan saya dan Anda, jadi. Petik 2. Pada titik ini, Duan Sui berhenti dan tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi membiarkan An Yu melanjutkan sisanya. Jadi, kamu datang kepadaku secara pribadi dan ingin bertengkar terlebih dahulu. An Yu mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, pertempuran merusak perdamaian, kami di sini untuk mendiskusikannya dengan Anda. Duan Sui dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, terlebih lagi, kamu dan kakak perempuanku sama-sama anggota tingkat tinggi dari berbagai klan, bukan makhluk abadi dan orang suci biasa, jadi kita tidak bisa bersaing secara pribadi. Karena kita tidak akan bertarung sekarang, mari kita tunggu sampai kompetisi besar. Setelah An Yu mengatakan itu, dia ingin pergi. Dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini. Adapun diskusi yang dibicarakan oleh Broken Water, dia menebak apa yang ingin dibicarakan Duan Sui, tetapi dia sama sekali tidak tertarik. Dia mewakili klan monster di kompetisi peringkat bintang. Dia bergegas untuk mendapatkan peringkat, dan setidaknya dia harus memenangkan hadiah yang besar. Terlebih lagi, Duan Qingyan berasal dari ras manusia dan dia dari ras iblis, dan mereka berdua adalah pesaing. Pertarungan akan berakhir saat itu. Apalagi yang perlu didiskusikan? Nona An Yu, maksud saya kita tidak perlu bertengkar. Saya sarankan kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara lain. Duan Sui tertawa, dan tiba-tiba ada sebuah kotak peri di tangannya, dan dia berkata, ini adalah hadiah pertemuan dari saya. Harganya tidak mahal, tapi mungkin membuat Anda memikirkannya dengan serius. Bisakah Anda menerima saran saya? Jangan terima. An Yu tidak mau repot-repot melihat hadiah apa itu, jadi dia menolak begitu saja. Hadiah kompetisi pemeringkatan bintang adalah harta karun jenius yang sangat langka. Dikatakan bahwa itu berguna bahkan bagi Raja Abadi. Dia ingin mendapatkan salinannya. Terlebih lagi, karena dia mewakili rasnya sendiri dalam kompetisi tersebut,
dia tentu ingin meraih hasil terbaik untuk balapannya, dan dia bahkan memiliki ide untuk mendambakan juara pertama. Duan Sui ingin menyuapnya dan memintanya diam-diam menganiaya Duan Qingyan selama kompetisi. Bagaimana dia bisa setuju? Jangankan hadiah, meskipun itu 100 atau 10.000 hadiah, dia tidak akan bisa menyetujuinya. Jangan terburu-buru menolak, mari kita lihat hadiah apa yang kuberikan padamu dulu. Duan Sui tersenyum tipis dan membuka kotak abadi. Aroma ramuan yang kaya segera meluap. Sebenarnya ada 200 ramuan abadi di dalamnya. Potongannya berwarna kuning dan kuning, dikelilingi oleh 8 warna. Semuanya adalah pil suci abadi 8 warna. Jiuk Xuandan dimonopoli oleh Danzong dan dilarang dijual kepada pihak luar. Ini tidak tersedia di luar. Meskipun Bak Xuandan tidak dimonopoli, dan sekte tidak menjualnya. Biasanya digunakan sebagai hadiah dan sulit diperoleh di luar. Hanya Kik Xuandan yang akan dijual dalam jumlah terbatas oleh Dansek, dan tidak mudah untuk membelinya di luar. Jika lebih rendah dari Kik Xuandan, itu tidak dianggap sebagai ramuan kelas atas. Sekte obat mujarab tidak memiliki batasan dalam penjualannya. Selama Anda punya uang, pada dasarnya Anda bisa membelinya. Namun, semakin tinggi polanya, semakin mahal harganya, dan hanya makhluk abadi yang kuat yang mampu membelinya. Orang abadi biasa tidak mampu membeli ramuan dengan pola yang cemerlang, tetapi sudah sangat bagus untuk bisa menggunakan ramuan dengan pola biasa. Selain itu, kualitas Xuanwen adalah yang tertinggi. Dan satu lagi Xuanwen memiliki efek lebih banyak dan nilai lebih besar. Misalnya, meskipun pil Raja Abadi 9 warna hanya memiliki satu pola. Warna lebih banyak daripada pil Raja Abadi 8 warna, efeknya 10 kali lebih besar. Hal yang sama berlaku untuk perbandingan antara pil Raja Abadi 8 warna dan pil Raja Abadi 7 warna, yang juga 10 kali lebih efektif. Dapat dikatakan bahwa hadiah dari Duan Sui ini tidak ringan sama sekali, tetapi juga sangat berharga. Terlebih lagi, Duan Sui mengeluarkan 200 keping, yang jelas bukan jumlah yang kecil. Jika itu adalah mata orang lain, warnanya akan menjadi merah. Tapi An Yu tidak lain adalah Lu Chen. Bagaimana dia bisa tergoda oleh hal sekecil itu? Belum lagi 8 pil cantik, bahkan 9 pil cantik, An Yu tidak akan melihatnya. Pil 8 Raja Abadi yang cantik memang bagus, tapi aku tidak membutuhkannya. An Yu hanya melirik ke arah kotak peri dan menjawab dengan ringan. Dia tidak menginginkan barang-barang Duan Sui, dia juga tidak ingin berdagang dengan Duan Sui, juga tidak ingin berhubungan dengan Duan Sui. Jika dia menginginkan ramuan apapun, dia bisa bertanya pada Lu Chen. Lu Chen adalah seorang kultivator alkimia, atau seorang yang berlevel sangat tinggi. Apakah dia menginginkan ramuan apapun dengan pola cemerlang? Terlebih lagi, ramuan yang selalu diberikan Lu Chen padanya semuanya adalah Jiuk Xuandan. Kamu adalah jenius seni bela diri dari klan iblis dan orang suci abadi terkemuka. Kamu pasti sangat berbakat. Tidak akan lama lagi kamu akan menerobos dan secara resmi memasuki jajaran Raja Abadi. Ketika saatnya tiba, 8 pil Raja Abadi yang cantik akan berguna, dan Anda akan mencapai level baru lebih cepat. Namun, Duan Sui tidak mengetahui hubungan antara An Yu dan Lu Chen, dan terus membujuk An Yu. Selain itu, Duan Sui mengeluarkan kotak peri lainnya, yang berisi ratusan pil suci abadi berwarna-warni, dan berkata, ada juga 8 pil suci abadi berwarna-warni ini, Anda dapat menggunakannya sekarang, dan saya akan memberikannya kepada Anda juga. Mengerti, saya memiliki pil suci abadi. An Yu tidak berpikir dua kali dan langsung menjawab, yang sama saja dengan penolakan. Dia sedang berlatih di kota aliansi abadi, dan suku iblis memiliki sejumlah besar pil suci abadi yang dialokasikan untuknya. Meskipun tingkatnya tidak setinggi 8 warna, masih ada 5 warna. Dia masih memiliki efek air dewa iblis di tubuhnya, dan dengan bantuan 5 pil suci abadi berwarna-warni, kecepatan kultivasinya cukup cepat, dan dia tidak memerlukan suap untuk memutus aliran air. Pil suci abadi yang Anda dapatkan dari klan monster hanyalah pil suci abadi 5 warna, yang jauh lebih rendah daripada pil suci abadi 8 warna. Duan Sui menggelengkan kepalanya, mengeluarkan kotak peri lainnya dan membukanya. Di dalamnya ada 200 pil Raja Abadi 8 warna, dan kemudian berkata, ayo kita lakukan, saya akan menggandakannya, total 400 pil Raja Abadi 8 warna, bersama dengan kumpulan pil suci abadi 8 warna. Dikirimkan kepadamu. Selama kamu bertemu kakak perempuanku di kompetisi besar dan menyerah padanya,
aku akan sangat berterima kasih padamu. Petik 2. Maaf, jika kakak perempuanmu ingin mendapat peringkat, dia harus melakukannya itu sendirian. Aku tidak bisa membantunya. Setelah An Yu berkata dengan dingin, dia berhenti berbicara dengan Duan Sui Sui dan langsung pergi. Sungguh wanita dari suku iblis yang telah mencapai titik ekstrim Yao Yuan. Duan Sui Sui tidak menghentikannya, tetapi menatap kosong ke belakang Yao Yuan yang sedang mundur di An Yu, dan tiba-tiba matanya menjadi sedikit kabur di mata yang kabur. Ada dunia yang kabur, dan ada juga punggung yang kabur dan setan. Setelah beberapa saat, pesona di punggungnya berangsur-angsur menghilang, dan dia secara bertahap menjadi lebih tegak, bahkan lebih anggun. Ini jelas bukan punggung An Yu, tapi punggung wanita lain. Hah! Duan Sui Sui tertegun sejenak, sedikit mengernyit, dan mau tidak mau mengeluarkan sedikit kejutan. Karena punggung wanita itu menjadi lebih jelas dan familiar, hampir sama persis dengan punggung Duan Qingyan. Tiba-tiba, dia mengerti. Dia segera memusatkan keinginannya dan langsung memecahkan teknik rahasia kecil yang dikenakan padanya. Pada saat itu, matanya kembali jernih, dunia di matanya tidak lagi buram, punggung Duan Qingyan menghilang, dan bahkan An Yu pun menghilang. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Duan Sui Sui tahu siapa yang melakukan lelucon itu dan hanya bisa menghela nafas. Kemudian dia menoleh ke belakang dan melihat Duan Qingyan menatapnya dengan setengah tersenyum. Apakah dia menyalahkan atau mengejek? Bukankah penyihir itu cantik? Duan Qingyan masih bertanya sambil setengah tersenyum. Cantik. Duan Sui Sui mengangguk dan tidak berbicara berdasarkan hati nuraninya karena kecemburuan Duan Qingyan. Apakah kamu menyukainya? Duan Qingyan bertanya lagi. Benci. Duan Sui Sui menggelengkan kepalanya. Kali ini jawabannya tidak jujur. Saya tidak percaya. Duan Qingyan menatap Duan Sui Hui dengan cermat dan bertanya, penyihir itu cantik dan menggoda, mengapa kamu tidak menyukainya? Aku manusia dan dia iblis. Mereka semua berbeda ras. Bagaimana aku bisa menyukai seseorang dari ras berbeda? Duan Sui Sui menjelaskan, kamu tidak menyukai penyihir itu, kenapa kamu menatap punggungnya seperti orang mesum tua yang sudah lapar selama 1000 tahun? Duan Qingyan bertanya, kakak senior, kamu salah paham. Gadis iblis itulah yang tidak tahu bagaimana memujinya. Aku sangat kesal saat melihatnya pergi, dan tidak nyaman bagiku untuk memberinya pelajaran. Benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Duan Sui Sui terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pecahannya. Wajah Qingyan berkata, apakah kamu tidak tahu siapa yang ada di hatiku? Aku akan mengabaikan kakak perempuan senior yang menawan dan cantik dan menyukai yang dingin dan dingin. Untuk wanita dari ras iblis, kamu tidak perlu memikirkan hal semacam ini, kamu tahu itu sama sekali tidak mungkin. Petik 2. Asli atau palsu? Duan Qingyan menatap Duan Sui Hui, matanya perlahan menjadi kabur, seolah dia mempercayainya. Tentu saja itu benar, lebih benar daripada mutiara. Duan Sui Sui tersenyum tipis, mengulurkan lengannya, dan dengan lembut memeluk bahu Duan Qingyan. Jangan menatap penyihir itu di masa depan, atau aku tidak akan bahagia. Duan Qingyan jatuh dan langsung jatuh ke pelukan Duan Sui Hui, sepenuhnya percaya pada hantu Duan Sui Hui. Jika kakak perempuan tidak menyukainya, aku tidak akan menontonnya lagi. Duan Sui Hui memberikan janji yang tegas, dan meski tidak banyak kata-kata manis, tetap saja membuat Duan Qingyan bahagia. Sudah lama ku bilang padamu bahwa tidak perlu membicarakannya dengan penyihir itu. Kamu harus datang. Sekarang tidak apa-apa. Kami merendahkan diri dan datang ke sini dengan membawa hadiah, tapi mereka tidak menghargainya sama sekali. Begitulah memalukan. Duan Qingyan dia tidak lagi memikirkan masalah sepele yaitu kecemburuan, tetapi mengubah fokus pembicaraan dan kembali ke topik, selain kamu, siapa lagi lawanku di kota Xianmeng, termasuk gadis iblis itu. Saat aku bertemu gadis iblis itu di kompetisi peringkat bintang, pukul saja langsung. Sekarang, bukan berarti dia tidak bisa dikalahkan, aku bisa memenggal kepala iblisnya. Petik 2. Aku yakin orang lain bukanlah lawanmu, tapi Anyu ini berbeda hanya orang terkuat di klan iblis. Duan Sui Hui menggelengkan kepalanya, tidak setuju dengan pandangan Duan Qingyan, dan berkata, kemarin saya menerima pesan yang dapat dipercaya bahwa Anyu sebenarnya adalah seorang kultivator jiwa, tetapi untuk memenangkan peringkat di kompetisi peringkat bintang, Yao Zhu belum mengungkapkannya bahwa dia adalah rahasia, penanam jiwa. Duan Qingyan tertegun sejenak, lalu berkata, pantas saja, aku hanya menggunakan sedikit trik padanya,
tapi dia tidak terkena. Aku juga bertanya-tanya apakah skill rahasiaku gagal. Ternyata itu karena dia adalah seorang penanam jiwa. Alasannya, kekuatan mental kultivator jiwa sangat kuat dan dapat melarutkan banyak teknik rahasia. Saat Anda bertemu dengannya di kompetisi, jika teknik rahasia Anda tidak berguna baginya dan Anda berada satu level di bawahnya, kemungkinan besar Anda bukan lawannya. Duan Sui Sui menambahkan, jadi, saya masih cenderung menyuapnya secara pribadi. Setidaknya Anda tidak perlu mengambil risiko seperti itu dengan melawannya di kompetisi, dan Anda bisa mendapatkan tempat kedua. Sebenarnya, saya hanya menggunakan beberapa keberhasilan sekarang, dan yang saya gunakan bukanlah langkah besar. Saya hanya melakukannya dengan santai. Kekuatan teknik rahasianya tidak terlalu kuat, jadi penyihir itu cukup beruntung untuk melarikan diri. Namun Duan Qingyan mengandalkan kekuatannya sendiri dan menolak untuk mendengarkan peringatan Duan Sui Hui. Jadi dia berkata, lain kali aku bertemu dengannya lagi, aku akan menggunakan semua daya tembakku untuk memberinya teknik rahasia yang hebat. Bahkan jika dia adalah seorang master budidaya jiwa, dia masih akan jatuh ke dalam perangkap. Bagaimana kalau dia tidak tertabrak? Duan Sui Sui bertanya balik. Kalau begitu, ayo kita bertarung 1 lawan 1. Duan Qingyan mendengus dan berkata dengan nada menghina, jiwa dipupuk dalam pengembangan jiwa. Tubuh fisik lemah dan tidak dapat dikalahkan. Oke, mari kita diskusikan saat kita kembali. Meski hanya ada sedikit pejalan kaki di gerbang kota, namun tetap saja bukan tempat untuk berbincang panjang. Duan Sui Hui tidak ingin tinggal di sini terlalu lama, jadi dia kembali ke kota dengan Duan Qingyan di pelukannya dan langsung menuju pemukiman orang suci abadi umat manusia. Duan Qingyan bukanlah puncak dari orang suci abadi, dan tidak dapat memasuki menara aliansi abadi. Dia hanya bisa berlatih di pemukiman manusia. Kecuali Duan Qingyan menerobos, menara aliansi abadi akan membukakan pintu untuknya. Namun, belum lama ini Duan Qingyan memasuki tahap akhir dari Immortal Saint. Hampir mustahil untuk menerobos lagi sebelum kompetisi pemeringkatan bintang. Karena waktunya terlalu singkat, Duan Qingyan tidak dapat melakukannya, dan ada kemungkinan besar dia akan berkompetisi di tahap akhir dari Immortal Saint. Duan Sui Sui juga mengetahui hal ini, jadi dia buru-buru menyuap An Yu, tapi sayangnya dia gagal. Meski suapnya gagal, Duan Sui Sui tertarik pada An Yu. Dia diam-diam membandingkan Duan Qingyan dengan An Yu, dan benar-benar merasa bahwa Duan Qingyan hampir menjadi daun hijau An Yu. Terlebih lagi, keindahan bahasa gelap yang mempesona perlahan-lahan melekat di benaknya. Bahkan dalam perjalanan pulang bersama Duan Qingyan, Duan Sui Sui akan melihat sekeliling secara diam-diam dari waktu ke waktu, berharap kebetulan dia akan bertemu An Yu lagi, tapi sayangnya tidak ada kebetulan seperti itu. Saat ini, An Yu telah tiba di rumahnya, tujuan dan berdiri di gerbang sebuah bangunan besar. Di atas gerbang, ada sebuah plakat dengan 5 karakter emas tertulis di atasnya, Istana Alkimia Tertinggi. Aula Alkimia Tertinggi, disebut sebagai aula tertinggi, adalah cabang dari Sekte Alkimia di kota Xianmeng, dan juga merupakan titik penilaian terakhir. Jika alkimia tingkat 9 dipromosikan ke tingkat berikutnya, bahkan alkimia tertinggi pun harus ada di sini untuk lulus ujian. Istana Alkimia Tertinggi bukanlah bangunan alkimia dan tidak menjual ramuan. Hanya pembudidaya alkimia tingkat tinggi yang bisa masuk. An Yu bahkan bukan seorang kultivator alkimia, dan penjaga tidak bisa membiarkannya masuk. Saya punya sesuatu yang mendesak untuk menemui Tuan Istana Anda, kata An Yu. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Atau aku bisa menyampaikannya kepadamu. Tidak mungkin bertemu dengan penguasa istana, kata penjaga itu dengan tenang.